sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada hentinya dari lubuk hati yang dalam, tulus dan ikhlas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin Allah kita berkumpul di rumah duka. Ini bukanlah suatu yang kebetulan, tapi sudah menjadi sunatullah, ketentuan dari Allah. Karena konsep hidup itu tidak ada yang kebetulan. Kadang awak kan cuma nyebut kebetulan. Ma khalaqta hadza batilah. Apapun yang terjadi, bahkan daun yang jatuh dari batang itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan iktibar dari itu semua. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakkirin yang sama kita muliakan, tokoh masyarakat yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Mutazakkirin yang sama kita banggakan, generasi muda, seluruh jamaah sidang pelayak takziah, wabil khusus keluarga yang dalam berduka. Semua itu adalah pertanda iman kita meningkat di sisi Allah. Kalau di kantor biasanya awak ada ujian. Kalau kananya pangkai awak kan ujiannya dulu itu. Di sekolah ada juga ujian. Naik kelas ada juga ujian. Dan hidup juga selalu dengan ujian. Pertanda iman kita meningkat. Karena Allah yang men-setting seperti itu. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna. Aku tidak akan membiarkan manusia itu mengatakan amanna, kami sudah beriman, kata Allah. Nah, kalau wa'ala mengujian kami sudah beriman, itu siap-siap konsekuensinya wahum la yuftanun, sebelum diuji. Nah, ujian itu ternyata penting dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita belum siap untuk menghadapi itu. Ujian itu ada dua. Ada bi khairi, ada bi syarri. Walanabluukum. Dan akan diuji manusia itu bi khairi wa syarri, dengan kebaikan dalam pandangan kita dan kurang baik atau keburukan dalam pandangan kita. Nah, kalau kebaikan itu mungkin ya biasanya awak alun berminantu, kini berminantu, belum punya anak, ada anak satu, udah dua, tiga. Biasanya kurang rezeki, kita dapat rezeki berlebih, itu kan baik dalam pandang kita itu. Atau yang punya istri satu, sekarang udah dua, contoh gitu kan, mana tahu, kan boleh saja dalam Al-Quran kan boleh gitu kan. Ya, Masya Allah. Yang jelas kan baik dalam pandangan kita, yang kita senang itu. Ada yang bisyarri, yang kurang kita senangi. Itulah meninggal, kekurangan buah-buahan, kurang jiwa gitu kan. Termasuk rasa takut
Takut tuh banyak itu. Takut gagal, takut ini buka usaha golek kawan rezeki itu dibuka golek karena kok kau bini lain kata lo tagih makan anak orang kau nyok rasa takut itu atau itu ujian. Semuanya itu adalah siklus dalam kehidupan kita, akan menaikkan taraf keimanan kita. Bagaimana kita menyikapi dan menjalaninya. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah. Nah, oleh sebab itu maka kata Rasul, la yazullu ma'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di akhirat, di hari kiamat, hatta sebelum su'alun ditanya beberapa pertanyaan. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan kita mampu untuk menyelesaikan itu semua nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. 1. Tidak bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum pertanyaan itu selesai. An umrihi, tentang umurmu. Baraha idui 40 tahun. Pak Luki lah, kalau tidak sakit-sakit lah barang ini kok. Masya Allah, luar biasa. Tapi masih tagih orang tua ya. Selama 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun dia hidup di Allah kama di pegunungan. Akan ditanya nanti itu. Ndak bergeser telapak kaki awak selesai itu dulu. Jadi paralu umu hawa kok jadi sision samo je batu es aluki. Nyokare pakai ndak dipakai, manfaat ndak dimanfaatkan nyokan nabi. Ibu kan ada kan? Kulkas kan? Karena presiden itu kan kaluan batu es dipakai tidak dipakai, manfaatkan tidak dimanfaatkan, dia akan habis batu es. Yang terbaik tentu kita pakai, manfaatkan, bahas supaya bermanfaat umur waktu. Gitu. Ibu sedang duduk, kalbu kontak ke Allah, itu caranya. Jangan sampai kosong. Bahkan menjelang zikir kita tidur. Siapa yang tidur menjelang zikir, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Kan hebat itu. Kunci memang banyak mendengar ilmu tauhid gitu kan, mutasawuf gitu. Jadi artinya apa? Bahwa umur yang dititipkan oleh Allah itu anak bujang lah. Berapa umur kan? Semua itu tumbuh itu. 21. Babi ni lah ya. Jalan mana? Ya. Selama 21 tahun dikasih hidup oleh Allah, kama dimanfaatkan, akan ditanya oleh Allah nanti. Oh, ambo masih bujangan baru, tidak ada cerita ada. Kalau sudah balik berakal sehat, hukum Allah sudah jalan. Nah, gitu. Ini kan ada ukurannya itu. Jadi kapan hukum Allah itu berlaku, kapan enggak? Nah, orang gilo sampai nyo sadar, itu enggak jalan hukum Tuhan tuh dah. Tapi hukum negara, enggak tahu dah. Kadang kan acoknya mengajak buya-buya, ini kan orang gilo, ujung-ujungnya gitu kan. Jadi oleh sebab itu manfaatkan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan umur kita. Diberikan oleh Allah. Kadang kan ada selagi duit bisanya. Nah gitu. Tidak bisa pakai seperti itu. Jadi dalam konsep ketuhanan, ketauhidan, kita diberikan kebebasan hidup, tapi terikat. Nah, mohon kalau ada yang video saya nanti di YouTube jangan dipotong. Kita diberikan kebebasan hidup oleh Allah, tapi terikat. Bebas tuh silakan. Idui kama saja, dima saja, model saja, tapi terikat dengan aturan-aturan Allah. Nah, itu yang perlu tuh. Makanya agama itu perlu. Salah besar kalau ada orang punya konsep, punya ide, gagasan, pemikiran, agama tidak perlu. Itu perlu dipertanyakan agama itu. Kecuali ateis. Ateis itu anti Tuhan, tidak beragama. Kristen tidak lodo, Katolik tidak lodo, Hindu tidak lodo, Islam pulai. Itu ateis tuh. PKI itu. Karena PKI yang tidak punya agama. Nah, jadi oleh sebab itu kita manfaatkan agar kita tidak bermasalah di hadapan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil. Keadilan akan diminta. Walaupun kita masih dalam kondisi kecil, usia berapa yang penting kalau sudah ada standarisasi baligh dan berakal sehat, hukum Allah sudah jalan bagi kita. Satu. Yang kedua, kaki manusia, hamba-hamba Allah tidak bergeser sebelum diselesaikan, yaitunya min malihi, dari harta yang dititipkan kepada kita. Kalau mau cie kama di pagunuan 60 tahun, 70 tahun, 49 tahun kama di pagunuan. Kalau arato duo min aina iktasabahu, dari ma didape, wa inna anfaqahu kama di pagunuan muka walakang. Makanya Allah menyampaikan mencari harato tu halalan toyiban. Nah, itu konsepnya. Jangan pakai TST, talatak santuang tarui, atau H3T, halal haram hantam tarui. Nah, itu tidak nama itu. Jadi halal toyib. Ada halalnya, ada baiknya. Kalau baik saja tidak halal, tidak terima. Halal saja kalau tidak baik prosesnya bermasalah juga. Jadi halal dan baik itu adalah yang disyariatkan oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Allah tuh sayang kawan. Bukan hanya kita diciptakan, dibimbing. Siapa pembimbing kita? Rasul. Bukan hanya Rasul, tapi ada petunjuk. Apa standarisasinya? Al-Quran. Luar biasa. Allah sangat sayang sama kita, menyelamatkan kita. Bahkan Allah sampai menyatakan, kok matilah di dalam Islam. Imam kita sering baca itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah, dalam di sana larangan itu, janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Kok matilah dalam Islam. Kalau enggak jangan mati dulu, kan sama gitu tuh. Tapi kok kata gajah ayo mati selah itu gitu. Ini kan ada orang mati gajah tuh. Ya, kita kan ikut berduka juga kecelakaan di Balikpapan kemarin ya. Itulah namanya musibah. Jadi Malang ndak dapat ditolak, Mujua ndak dapat diraya. Malang sakijo mato, Mujua sepanjang hari. Ya, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah. Jadi masalah harta yang dititipkan, jadi konsep kita orang yang beriman, kita tidak ada hak milik. Itu tauhid itu. Tapi ada hak pakai. Kita dititipkan oleh Allah. Badan awak dititipkan. Mata awak masih nyalang baru dititipkan Allah. Talingo masih mendanga, titipan Allah. Anggota tubuh awak, haratoh bando masih titipan Allah. Semuanya titipan Allah. Manfaatkan. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau menyatakan, seluruh karunia dan nikmat Allah kalau dipergunakan untuk berbuat dosa dan kesalahan, itu adalah kemaksiatan yang besar kepada Allah. Jadi mari kita bermuhasabah diri. Kalau kita punya mobil, manfaatkan untuk fi sabilillah pada jalan Allah. Acaranya mulai karena mobil tuh bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Ada motor, pakai fisabilillah. Awak pengen mencari rezeki, pakai karajo, bismillah dengan nama Allah. Bau dua dulu, pakai karajo tuh, pakai sekolah, pakai kagantu, pakai ke masajo, uduk dulu. Bau dua, uduk biasa, uduk mau kita sholat. Bukan uduk tuh bukan hanya untuk sholat. Al-Quran kan sudah menyampaikan Allah sayang, Allah cinta kalau kita menjaga wudhu.
Nah, doa-doa sudah udah kan Bapak Ibu hafal ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Awal kan Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadikas sholihin. Allah cinta, Allah sayang kepada hambanya yang suka taubat, dan Allah cinta dan sayang kepada hambanya yang mutatahhirin. Nah itu dia, yang suci. Nyampang ditakdirkan Allah awak bau dua pai karajo pai kaman sajo dalam perjalanan maninggal awak. Kan tak tahu awak umur tu di mana saja kan, mau tu kapan saja kita kan tak tahu. Malaikat maut tu kan tak nyawa kita tahu dulunya, tak ada mau WA awak dulu dah. Awak datang gua kan, ya telepon dulu tak ada. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Kapan di bumi mana sedang mangau muabara jambara kita akan meninggal, itu rahasia Allah. Nah, kalau dalam keadaan berwudu kita itu dalam keadaan suci. Malaikat menaungi kita. Kita dalam keadaan sangat hebat sekali. Mari kita jaga, terus setidaknya kan amal ibadah bagi kita itu. Jadi ya ibu-ibu masak di dapur, dapur masak bu dari kamar nah, masak di dapur dalam keadaan suci berwudu, hidangkan makanan ke anak, ke suami, ke keluarga dalam keadaan suci. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Dimakan makanan itu oleh keluarga kita dalam keadaan suci. Makanya Allah sangat sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang, Allah cinta kepada hambanya yang suka menjaga wudu. Jadi masalah harta dua ditanya. Dari mana didape? Kama di pagunuan. Kama di pagunuan. Hati-hati, pemanfaatkan itu. Awak boleh menyumbang, tapi kama harus jale. Jadi kalau jelas-jelas dia membuka tempat maksiat, enggak usah. Aja loh. Oh untuk judi enggak. Nah, gitu caranya. Ini ada hal-hal ibadah kok yang perlu kita hati-hati. Kita ingin ibadah tapi tidak ada nilai ibadahnya. Kenapa? Caranya itu yang penting bagi kita. Salat itu ibadah ya Bu ya. Pahala kita kan. Kalau kain sarung tuh kok maliang. Maliang itu ibadah ada? Tidak. Hati-hati itu. Itu yang dimogasi wala talbisul haq bil batil. Tidak boleh campur aduan. Nan bana juga tidak benar. Dalam Islam itu yang bana. Jadi masalah harta. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya titipan-titipan Allah itu dalam rangka bagaimana untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tidak akan bergeser kaki seseorang hamba itu sebelum selesai masalah harato yang dititipkan itu. Oh, pakai mau kena awak 20 mau kena dalam almari, le pernah pakainya ke 10 untuk sholat atau sejak diwali talata saya dalam almari masalah bisa tu. Jadi kalau ada ibu mau kena yang rancak-rancak tu keluar, kau ndak agian orang sedekahkan cukup 2 atau 3 saja. Atau cio katu, 5 kena lah tu. Subuh lain lo, zuhur lain lo, asar lain lo. Apa? Silakan. Yang penting dipakai, dimanfaatkan karena dia akan menjadi saksi. Perjalanan awak dari Siko ke Masjid Mutazakirin tu, dari Siko ke Ninta, rumpui-rumpui itu menjadi saksi nanti tu. Makanya sunnah Rasul itu menyampaikan jalan tu cari jalan lain. Kalau kau pulang kayak hari raya kan seperti itu tuh. Kalau keluar di Siko, mungkin masuknya mungkin belakang kayak itu serahlah. Yang penting jalan yang berbeda. Kenapa? Injakkan kaki awak itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Manhina, setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang hamba menuju masjid, rumah ibadah, majelis kajian dan segala macamnya, maka farijulun taktubu, maka satu langkah kaki itu ditulis kebaikan hasanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu langkahnya lagi, biasanya melangkah kedua kaki kok, jarang yang kaki orang yang melangkahnya. Jadi kalau kaki cik, satu langkah kakinya lagi dihapus kesalahan dan dosanya.
Maka perbanyaklah langkah kaki untuk baik kepada kebaikan. Jangan kemaksiatan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah takziah. Itu yang kedua. Mau lah Ustaz, kau yang 10 dia. Boleh. Yang terakhir adalah tidak akan bergeser kaki seseorang hamba itu sebelum selesai pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga dalam pandangan Rasul adalah yaitunya tentang bagaimana dia memberikan yang terbaik atau yang tidak baik sepanjang dalam hidup dan kehidupannya. Makanya Allah menyampaikan, man sanna fil islami hasanatan, siapa membuat kebaikan di dalam Islam, maka pahala untuknya dan pahala orang yang mengikutinya. Ini kan inisiatif Pak Pengurus dengan jemaah ini. Kita mengadakan takziah sekarang ke sini. Atau kebaikan yang dilakukan itu. Maka kebaikan itu untuk yang menginisiatif tuh, yang merencanakan tuh. Bila takziah, bila ke situ, bila ini. Dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Jadi orang mengikuti mendapat imbasnya kawan. Itu namanya pahala jariah. Oleh sebab itu maka banyak-banyaklah buat kebaikan selagi dan semasa kita hidup di dunia ini. Jangan sekali-kali kita mewariskan yaitunya dosa jariah. Dosa jariah itu nanti itu bahayanya kebalikan dari pahala jariah tadi itu. Awak merencanakan, tapi merencanakan sebaru lah dapet dosonya dikuyen di orang. Awak ndak menyuruh orang tuh mengikuin dong, tapi nyikuin di orang rencana buruk awak tuh, maka dosanya juga dihampukkan kepada kita. Bahasa Indonesia mau tuh dihampukkan, dihampapkan, diambuangan ke awak itu. Diampaskan. Kita saralah pokok itu diampuan gawaan itulah. Pokok paham salah gitu. Jadi dapat imbasnya. Itu namanya dosa jariah. Naudzubillah, jangan sekali jangan. Kita berselindung kepada Allah. Jadi mari kita sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita, hati kita agar kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mandiang nangko almarhum beliau Bang Idris, beliau meninggal hari Senin, meninggalkan 1 istri dan 2 orang anak. Alhamdulillah ada anak yang beliau tinggalkan. Udah gede-gede anak beliau, kecil-kecil ya. Tidak apa-apa. Itu adalah kita berharap mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, dan beliau menjalankan sunatullah dan awak akan mengikuti. Kapan kita serahkanlah kepada Allah, karena semua itu adalah sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu yang mandiang nangko ibarat bajalanlah sampai ke bate, balayalah sampai ke pulau, terserahkan. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Tugas kita adalah 1, mendoakan, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan imbas kebaikan itu kepada keluarga kita yang telah mendahului kita. Jangan sampai tidak menerima, jangan sampai kita putus asa, karena semua itu adalah tidak dikehendaki oleh Allah. Karena Allah menyatakan, "Malam tardo bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala ni'ma'i." Allah marah sama kita. Sia ndak redo atas qadaku, ndak sabar atas ujianku, ndak syukur atas nikmatku, falyakhruj min tahtis sama wa wal ard. Persilakan keluar dari langit dan bumiku. Bahkan Allah menyampaikan, silakan cari Tuhan selain aku. Jadi tugas kita adalah kita redo, kita sabar, dan kita syukur. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Baik
Uni udah, ambo pun terkaji itu tadi, disampaikan Pak Ketua kan gitu kan. Jadi kami ambo Herman Tanjung ikut berduka. Tadi istri pesan salam ke Uni gitu kan, kecil beliau karena ada sempat datang. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama, dan wabil khusus beliau nan mandiang nan yang telah mendahului kita. Mungkin itu yang bisa kita wencangkan, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia itu yang tidak khilaf, tidak alfa, semua itu adalah kelemahan dari kita bersama. Manusia yang terbaik adalah saling maaf, memaafkan. Al-haqqu min rabbikum ila liqa' fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil teman sejati,